Apakah Allah memiliki mata? Sebagaimana dalam hadis akhir zaman yang menceritakan tentang fisik dan ciri-ciri Dajjal. Bahkan dalam Al-Quran kata Allah, wasna'il fulka bi'ayunina, kepada Nabi Nuh alaihissalam. Allah mengatakan, buatlah perahu dengan pengawasan dan penglihatan mata kami. Iya. Jadi penetapan Allah memiliki mata terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka bagaimana metode Ahlu Sunnah dalam mengimani sifat Allah seperti mata? Wajib mengimaninya seperti yang Allah katakan, akan tetapi tidak boleh kita samakan dengan sifat makhluk. Allah katakan dia memiliki mata, kita jangan lancang menolak, dan kita jangan lancang menafsirkannya tanpa dalil. Nggak boleh kita tafsirkan, oh itu bukan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pemahaman kalangan Wahabiyah yang menetapkan sifat Allah tanpa pendekatan takwil maupun tafsir makna dalam konteks sifat al-ain mengandung potensi penyimpangan serius dalam akidah, khususnya di tengah masyarakat awam. Pendekatan tekstual semata tanpa kerangka metodologis yang sahih dapat mengarah pada pemahaman bahwa Allah memiliki mata secara fisik, namun tidak memiliki hidung, karena tidak terdapat nas eksplisit yang menyebutkan sifat hidung bagi Allah. Hal ini menimbulkan pertanyaan teologis yang problematik. Apakah layak dikatakan bahwa Allah memiliki mata tapi tidak memiliki hidung? Maha suci Allah dari sifat-sifat yang menyerupai makhluk. Penetapan sifat al-ain tanpa pendekatan takwil atau tafsir makna pada dasarnya melazimkan pemahaman makna lahiriah, yaitu sebagai organ penglihatan yang merupakan bagian dari panca indera makhluk. Padahal panca indera merupakan ciri khas jisim dan makhluk, sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala maha suci dari segala bentuk penyerupaan dengan makhluknya. Dengan keyakinan bahwa Allah memiliki panca indera, seseorang telah terjatuh dalam kategori mujassimah, yaitu golongan yang meyakini Allah sebagai sesuatu yang berfisik. Ini merupakan bentuk penyimpangan akidah yang bertentangan dengan prinsip dasar dalam teologi Islam, yaitu mensucikan Allah dari segala sifat yang tidak layak baginya dan dari penyerupaan dengan makhluk yang dikatakan dengan istilah tanzih. Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Al-Asma wa Sifat memberikan penjelasan bagaimana jalan yang ditempuh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam masalah tersebut. Berikut kitab Al-Asma wa Sifat. Redaksinya ada di halaman 297. Imam Al-Baihaqi berkata, "Walladzi yadullu alaihi dhahirul kitabi was sunnati," dan yang ditunjukkan oleh zahir al-kitab, maksudnya Al-Quran dan As-Sunnah, min itsbatil aini lahu sifatan, dari penetapan al-ain bagi Allah sebagai suatu sifat, la min haitsul hadaqati, bukan dalam pengertian bola mata, aula, adalah lebih utama untuk dipegang. Wabillahi taufiqi, dan hanya dengan pertolongan Allah lah terdapat taufik. Imam Al-Baihaqi rahimahullah menjelaskan bahwa penetapan lafaz al-ain sebagai sifat bagi Allah lebih utama dibandingkan pendekatan lainnya, dengan catatan bahwa penetapan tersebut tidak dimaknai secara lahiriah sebagai bola mata atau organ indrawi. Pernyataan ini menunjukkan bahwa makna zahir dari lafaz tersebut tidak diyakini, melainkan maknanya diserahkan secara mutlak kepada Allah dalam rangka menjaga kesucian akidah dari penyerupaan terhadap makhluk. Adapun penggunaan istilah lebih utama dalam pernyataan beliau dipahami sebagai bentuk preferensi terhadap pendekatan tafsir makna dibandingkan pendekatan takwil.
Hal ini sekaligus menjadi indikasi bahwa metode takwil terhadap sifat-sifat Allah bukanlah sesuatu yang dilarang secara mutlak. Dengan demikian, pendapat Imam Al-Baihaqi memberikan ruang metodologis bagi ulama untuk menempuh pendekatan takwil dalam kondisi tertentu, selama tetap berada dalam koridor prinsip-prinsip keimanan yang sahih dan menjauh dari tasbih. Hal ini semakna dengan perkataan Al-Baihaqi yang dikutip oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari. Berikut kitab Fathul Bari juz 3. Redaksi kitabnya ada di halaman 37. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, qala Al-Baihaqi, Imam Al-Baihaqi berkata, wa aslamu hal imanu bila kaifin. Sikap yang paling selamat adalah mengimaninya tanpa menanyakan bagaimana. Wasukutu 'anil muradi, serta diam dari menjelaskan maksudnya. Illa an yarida dzalika 'anis shadiqi, kecuali jika terdapat penjelasan yang datang dari orang yang jujur. As-shadiq, maksudnya penjelasan dari Rasulullah SAW. Fayusara ilaihi, maka wajib kembali kepada penjelasan tersebut. Wa minad dalili 'ala dzalika, di antara dalil yang menunjukkan hal ini adalah ittifaqhum 'ala anna ta'wil al-mu'ayyana ghairu wajibin. Adanya kesepakatan para ulama bahwa takwil dengan makna tertentu tidaklah wajib. Fahina idit tafwidu aslam, maka dalam kondisi demikian pendekatan tafwid makna adalah yang paling selamat. Naam, penetapan takwil terhadap ayat-ayat mutasyabih tidaklah bersifat wajib secara syar'i. Karena syariat Islam tidak mewajibkan setiap individu muslim untuk memahami seluruh makna dan tafsir dari ayat-ayat Al-Quran secara rinci. Oleh karena itu, kalangan awam yang membaca Al-Quran tetap memperoleh pahala meskipun mereka tidak mengetahui makna mendalam dari ayat yang dibaca. Dalam konteks ini, pendekatan tafwid makna merupakan pilihan yang paling aman dan hati-hati, khususnya bagi mereka yang tidak memiliki kapasitas keilmuan dalam bidang tafsir atau ilmu kalam. Sebab menetapkan takwil atas ayat-ayat mutasyabih mengandung potensi kekeliruan makna, sementara kesalahan dalam memahami sifat-sifat Allah atau realitas wahyu dapat berdampak pada kemurnian akidah. Maka menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sembari menetapkan bahwa ayat tersebut benar berasal darinya dan wajib diimani, adalah pendekatan yang paling selamat dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam beragama. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Allahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.